Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula wa waffiqni amalan maqbula wa waffiqni amalan maqbula wa waffiqni amalan maqbula. Ya Allah, ampuni ya Allah atas kesalahan hamba ya Allah. Ampuni atas kehilapan hamba, atas kekurangan hamba ya Allah. Bimbinglah hamba ke jalan-Mu, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang Kau kehendaki, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, kuasai hamba, mampukan hamba ya Allah, tunjukkan hamba ya Allah, sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai makhluknya, bukan sesuai iblisnya, sehingga hamba tahu jalan pulang, sehingga hamba bisa mengenal Engkau ya Allah yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman, dimanapun Anda berada. Tadi malam saya menjabarkan tentang makna syahadat, haji, puasa, dan sholat. Kuncinya sebetulnya untuk mengenal Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya untuk mengenal Tuhan sebetulnya. Karena apa yang kita kerjakan selama ini masih dikatakan mabuk oleh Allah. Masih dikatakan sia-sia oleh Allah. Hanya sebatas tepuk tangan dan siulan. Pendusta, celaka katanya Allah. Itu firman Allah yang harus kita sadari. Kenapa selama ini kita tidak sadar bahwa apa yang kita kerjakan selama ini sia-sia, tidak ada dampak, tidak ada yang kita peroleh. Karena apa yang kita lakukan sebetulnya ada dampak, ada buahnya dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku, kenali dulu Islam yang menurut Allah, bukan Islam yang menurut makhluk. Karena semua manusia itu harus mengalami, harus diperjalankan, supaya kita betul-betul tahu tujuannya, supaya tidak buta. Kenali dulu Tuhannya.
Kalau kita mau sadar, tanpa terlebih dahulu kita untuk mengenal Tuhan, kita tidak akan sadar. Mari kepada saudaraku yang seiman, belajar kita mati sebelum kita mati. Belajar lebur, belajar lenyap ke dalam kosong. Waktu kita mengerjakan apapun, baik dalam beribadah maupun dalam beraktivitas, supaya di situ Allah ikut terlibat, ikut andil, supaya kita tidak dibawa oleh unsur nafsu. Jin sebetulnya lebih dahsyat mengganggu kita, apalagi kita belum mengenal Tuhan. Yang menang iblisnya menang. Selama belum mengenal Tuhan, iblisnya ketawa sebetulnya. Cuma kamunya aja yang budek, tuli, karena hati sudah buta. Sebetulnya. Saya mau melanjutkan kelanjutan daripada makna sholat. Setelah kita baca surat Qul huwallahu ahad, baru kita sami Allahu liman, baru kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa di situ makna daripada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Merendah kamu kepadaku, katanya Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Memohon bimbingan kepada Allah. Juga merendah kepada sesama, katanya Allah. Itulah orang yang mau mensucikan hatinya. Merendah kepadaku dan juga merendah kepada sesama. Kenapa merendah kepada sesama? Karena di balik sesama itulah yang dilihat oleh Allah. Bahwa kita sadar bahwa di balik sesama itu juga ada Allah. Ada kalamullah, ada af'al Allah, ada asma Allah, ada sifat Allah yang harus kita sadari supaya kita tidak selalu menyalahkan. Itu hakikatnya merendah kepada Allah, baru kita merendah kepada sesama. Ya, secara otomatis di situ terjadinya rukun Islam. Bahwa Islam itu rukun. Islam itu damai. Islam itu tolong menolong. Islam itu berbagi. Islam itu kasih sayang. Tidak pandang bulu agama apapun. Kasihi dan sayangi. Di situ yang Allah lihat sebetulnya praktek daripada sholat. Bukan hanya bisa ruku, tapi kita tidak mengerti tujuannya. Makna yang sebenarnya secara hakikatnya ruku.
merendah kepadaku, katanya Allah, bahwa kamu sebetulnya tidak ada. Yang ada hanya aku, katanya Allah. Aku yang ada. Karena sudah jelas. Huwal awwalu wal akhiru. Wad dhahiru wal batin. Allah itu awal. Allah itu akhir. Allah itu dhahir. Allah itu batin. Dari dulu sampai sekarang. Hanya Allah yang ada. Akhir Allah. Dhahir Allah. Batin Allah. Makanya saya ngomong bahwa manusia itu sebetulnya nggak ada. Yang ada itu hanya Allah di muka bumi ini. Yang namanya makhluk ini nggak ada sebetulnya. Kita bisa ngomong, bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berpikir. Karena adanya yang maha tinggi, adanya yang maha hebat, adanya yang maha hidup. Siapa? Allah. Selama Sang Maha Hidup yang ada di dalam diri kita gak berfungsi, tetap aja kekejian dan kemungkaran itu berfungsi setelah sholat. Akhirnya merugi apa yang kita kerjakan. Merugi waktu, merugi tenaga, pikiran. Sia-sia, katanya Allah. Ayolah belajar membersihkan kiblat yang ada di dalam diri kita. Masjid yang ada di dalam diri kita. Supaya kitabnya berfungsi di dalam diri kita. Karena di balik hati ini rahasia Allah sangat luar biasa sebetulnya. Terjadinya surga, terjadinya jalan ihdinas siratal mustaqim, terjadinya pintu royan. Semuanya lengkap sebetulnya di dalam hati ini. Kalau kita mau masuk, mau kembali, katanya Allah. Kita disuruh kembali. Selama ini masih bingung. Kenapa bingung? Karena gak mau kembali kepada Tuhannya. Agama itu bukan katanya, Bung. Tapi katanya Allah. Itu yang harus kamu kenali. Yang harus kamu cari di dalam dirinya. Janganlah kita dikatakan fanatik buta. Beragama tapi buta. Ayolah pikir secara cerdas. Selama ini apa yang kita kerjakan, kalau nggak kenal kepada sang holiknya, terus apa yang kita sembah siapa sebetulnya? Belajar cerdas. Belajar berpikir, katanya Allah. Berpikirlah kamu, katanya Allah. Sudah jelas yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kenal Allah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu.
ujung-ujungnya setelah kita kenal, disuruh berbuat, bukan banyak-banyakin dzikir, bukan banyak-banyakin baca kitab. Sementara kitab yang ada di dalam dirinya gak berfungsi, ya tetap aja dikatakan pendusta oleh Allah. Dikatakan celaka oleh Allah. Ujung-ujungnya. Mau dikatakan celaka. Ayolah kita belajar merubah. Mumpung masih belum terlambat. Mumpung masih ada waktu. Belajar nangis kepada Allah. Ayo, supaya kita tidak merugi waktu kita. Makanya kenapa Allah menurunkan surat Wal Asri. Innal insana lafi husrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi masa, sesungguhnya manusia itu banyak merugi, katanya Allah. Apanya yang merugi? Diberi pikiran, gak pernah berpikir tentang kebesaran Allah. Diberi penglihatan, gak pernah melihat tentang kebesaran Allah. Di muka bumi ini nampak sudah kebesaran Allah. Memangnya siapa yang ada di muka bumi ini? Selain Allah itu tidak ada sebetulnya. Cobalah lihat. Kecerdasan Allah, kepintaran Allah di muka bumi ini sudah banyak kita lihat sebetulnya. Bisa membuat kapal, bisa membuat bom nuklir, bisa membuat mobil. Banyak. Kalau kita mau sadar bahwa di situ Allah yang menciptakan. Belajar kita melihat, diberi penglihatan oleh Allah. Supaya kita sadar. Ya Allah, bimbinglah ya Allah saudara-saudaraku Islam. Semuanya yang ada di muka bumi ini. Ayo kita belajar berdoa kepada Allah. Mendoakan orang lain. Semoga selamat di muka bumi ini. Supaya tidak diadab oleh Allah. Allah bisa menciptakan kapal terbang, mobil, bom nuklir. Itu siapa yang menciptakan? Allah sebetulnya. Manusia gak bisa apa-apa. Makanya belajar melihat lewat mata ini. Dari hati ke mata. Itu yang dimaksud Allah Maha Cerdas. Allah Maha Pintar. Allah Maha Pandai. Allah yang berbuat di situ, bukan makhluk.
Karena semua yang ada di dunia ini Allah yang berkehendak. Kalau kita tidak mau kembali, eman waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, sia-sia katanya Allah. Masih mabuk. Kalau masih mabuk jangan sholat katanya Allah, enggak boleh itu katanya Allah. Hah, orang mabuk itu orang yang belum kenal Tuhan. Coba belajar mengosokkan hati dan pikiran. Nanti di situ muncul di muka ini nanti ya memang awalnya masih belum, tapi setelah lama kelamaan nanti muncul di situ cahaya itu. Bisa kita lihat nanti. Belajar mengosongkan diri tengah malam. Rasulullah itu mendapatkan itu di gua, bersemedi sampai bengkak kakinya. Kenapa sampai masuk gua? Untuk menemukan keheningan. Banyak para nabi-nabi masuk ke dalam gua.